Jalan Saxing, tempat 36 Saxing tinggal bersama Yang Mulia, dan melangkah ke Jalan Saxing adalah simbol status bangsawan. Sejak berdirinya kota Liutian, banyak pembangkit tenaga listrik telah datang ke sini untuk bergabung dengan penguasa kota. Namun, tuan kota-kota Liutian tidak menghancurkan keseimbangan lembah sungai dengan memperluas kekuatannya, tetapi memberinya posisi 36. Bahkan jika ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik, dia tidak akan menyimpan lebih dari jumlah ini. Mungkin karena status penguasa kota, mungkin mereka ingin mencari suaka di daerah aliran sungai yang semrawut. Dengan penyebaran 36 berita jahat, pembangkit tenaga listrik besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya telah datang untuk bersaing memperebutkan 36 posisi ini. Setelah 1.100 tahun kompetisi, 36 sasa pada dasarnya telah ditentukan. Namun, secara berkala, masih akan ada pembangkit tenaga untuk menantang 36 sasa. Di antara mereka, beberapa pembangkit tenaga listrik berhasil memenangkan kecemburuan dari sasa ini. Identitas tak berujung. Bagaimanapun, lebih banyak pembangkit tenaga listrik dipenuhi dengan kebencian di jalan menuju tantangan. Saxing Road adalah satu-satunya jalan bagi para penantang. Meskipun karena peraturan, tidak ada yang bisa beroperasi di kota Liutian, tetapi aturan telah dibentuk di jalan Saxing, yaitu penantang harus menahan paksaan pembangkit tenaga listrik di bawah Saturnus. Lagi pula, 36 orang tidak memenuhi syarat untuk menantang. Nah, selama kamu bisa tetap di bawah paksaanku selama 3 menit, aku tidak akan menghentikanmu. Tielisan menatap Qin Yichen, berkata perlahan. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa orang ini sedikit berbeda dari pembangkit tenaga listrik realem bumi biasa, tetapi menurutnya, yang terakhir juga dinonaktifkan untuk menahan satu pukulan. Lagi pula, ada celah besar antara realem Peak dan dia. Sepertinya Tuan Sapi Besi tidak berencana untuk mengekspos terlalu banyak. Yah, lagi pula, lawannya hanyalah junior dari realem Peak. Jangan bilang 3 menit. Menurutku, bocah itu bahkan tidak bisa menahan 3 tarikan napas. Mendengar suara Tielisan, suara bisikan tiba-tiba terdengar di sekeliling. Banyak mata tertuju pada siluet ramping. Tidak ada jejak simpati di mata mereka, dan beberapa hanya warna playful yang lucu. Hehe, tidak akan memakan waktu 3 menit. Aku sedang terburu-buru. Qin Yichen mendongak dan menatap langit. Saat ini, itu tidak terlalu dini. Dia merasa bahwa volatilitas token besi hitam menjadi sangat lemah. Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Lagi pula, aliran di atas kota Tian formasi itu bukanlah lelucon. Itu dia. Ketika saya melihat pemuda yang masih sangat tangguh itu, dia tiba-tiba mengubah mulutnya. Semua orang sedikit terkejut, dan ejekan di wajah mereka menjadi lebih kuat. Sepertinya anak ini bukan tanpa pengetahuan diri. Orang besar, cepatlah, dan sementara semua orang menertawakannya, Qin Yichen tertawa kecil, dan kakinya tiba-tiba bergerak dan melangkah maju. Melihat tindakannya, semua orang sedikit terkejut, dan ada kilatan keterkejutan di mata mereka. Awalnya mereka mengira Qin Yichen akan berbalik dan lari, tetapi mereka jelas tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan melakukan perilaku ini. Datang. HMPH. Pada saat ini, Gunung Tieli juga mendengus dingin. Dengan pandangannya, gelombang besar melonjak keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, udara di jalur bintang tiba-tiba mengeras. Teror paksaan, seperti normalnya, menekan siluet yang berjalan perlahan. Kekuatan yang mengerikan. Ketika dia menyadari gelombang fluktuasi ini, kulit Sui Qitian tiba-tiba membeku. Dia merasa bahwa bahkan dirinya sendiri, di bawah paksaan ini, saya takut harus berusaha sekuat tenaga untuk bersaing agar tidak ditekan oleh penindasannya. Jatuh ke tanah, tetapi di bawah paksaan ini, kekuatannya pasti akan sangat terbatas. Adik, jangan datang ke sini, tunggu saja kabarku. Di samping, Yusuan cepat-cepat berteriak. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, dia merasa bahwa paksaan dapat dengan mudah menghancurkannya. Meskipun Qin Yichen memiliki banyak cara, celah kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditebus oleh metode biasa. Putus asa. Namun, saat ini, udara di sekitar Gunung Telisan telah mengeras. Jika Qin Yichen tidak mendengar teriakannya, langkahnya masih tidak berhenti, dan dia langsung maju. Mencari kematian. Melihat Qin Yichen sebenarnya tidak tahu cara menarik diri, Tailisan juga merasakan desahan radon. Segera, tidak ada jeda dalam paksaan yang menakutkan, yang langsung ditekan dengan keras pada siluet ramping. Bang! Dengan jatuhnya paksaan ini, seluruh jalan Shaoxing bergetar hebat, dan jalan di depan Gunung Tieli langsung runtuh. Melihat gerakan semacam ini, para penonton di sekitar sudut mulut berkedut, menyempitkan leher mereka, dan diam-diam mundur. Jadi mereka sepertinya khawatir akan terpengaruh oleh paksaan yang mengerikan ini. Apakah ini sudah berakhir? Benar-benar tidak ada ketegangan. Melihat jalan Shaoxing yang berdebu, banyak pembangkit tenaga listrik menggelengkan kepala, bergumam kecewa. Pada saat ini, seringai muncul di sudut mulut Tielisan. Meskipun dia merasa sedikit menyesal,
dia tidak bersimpati pada orang seperti itu yang tidak bisa melihat situasinya. Junior yang sembrono, bahkan jika dia tidak menjatuhkan hukuman dengan tangan, di tempat seperti lembah sungai, dia tidak akan hidup lama. Dan saat Tiesan akan mendapatkan kembali paksaan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan matanya tiba-tiba melihat ke depan. Apa yang terjadi? Melihat aksi Gunung Tieli, banyak pembangkit tenaga listrik juga terlintas dengan sedikit keraguan. Putus asa. Dan saat semua orang ragu, langkah kaki terdengar tiba-tiba dan jelas. Segera, dalam debu, siluet ramping muncul. Ini, bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Ketika saya melihat siluet itu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengubah wajah mereka, dan warna yang luar biasa muncul di wajah mereka. Anak baik, sepertinya agak mampu. Mata Tai Lisan juga sedikit terpana. Dia menyelinap, dan segera tidak ada artinya untuk menjaga tangannya. Tekanan mengerikan mengalir lagi. Bang! Di bawah paksaan ini, semua orang dengan jelas melihat bahwa siluet Qin Yichen sedikit berhenti, dan kaki yang jatuh tenggelam dalam ke tanah yang keras. Jelas, dia berada di bawah tekanan orang biasa yang menakutkan dan tak terbayangkan. Namun, itu tidak disesali oleh semua orang. Kakinya diangkat lagi, dan kemudian jatuh ke depan di jalur mata yang ngeri. Dah. Setiap langkah keluar, meninggalkan jejak yang dalam di jalan keras di bawah. Tetapi siluet ramping tidak berhenti karena ini, tetapi berjalan maju selangkah demi selangkah,